Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Welcome back to my video and with me again, and again. Nabila Nur Fajri Maharani. Yay! Okay. In this video, I would like to share to you about something interest. Are you curious? Of course. Oke. Langsung aja. Di video kali ini, aku akan bahas sesuatu yang menarik untuk kalian semua, yaitu tada! Doraemon. Yes, pastinya karena itu adalah favorit aku dari zaman dulu sampai sekarang nggak pudar-pudar. Wih, keren. Ya, jadi Doraemon itu pasti kalian udah tahu kan, dan ini kartun yang udah lama dan sampai sekarang masih banyak peminatnya. Nah, jadi banyak banget film-film yang udah dirilis di Doraemon ini. Nih, ada beberapa. Tada! Nah, untuk kalian pastinya masih di rumah aja kan, dan stay at home terus ya, sampai suasana ini membaik. Untuk menemani kegiatan kalian atau seling waktu istirahat kalian bisa nih nonton salah satu film yang ada di Doraemon the Movie. Nah, salah satunya akan aku bahas di sini. Itu adalah ting 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 ting. Apa ya? Tada! Yes, Stand By Me. Pasti. Jadi, Stand By Me released in 214 by an hour and half duration or precisely 94 minutes. Okay. And this movie already aired at RCTI in December 2015. Nah, this movie tells of a boy, his name is Sewasi. Nah, Sewasi in the future was life or suffered from the debt left by Nobita. And this movie also tells of how Doraemon should leave his best friend Nobita. So sad. Nah, jadi Sewasi ini adalah cucu-cucunya Nobita yang ada di masa depan generasi keempat di abad 22. Nah, mereka itu mengalami sengsara hidupnya di masa depan itu. Jadi, to change the future, he sent Doraemon as a guard and Nobita helper untuk membantu Nobita menyelesaikan masalah-masalah yang Nobita hadapi di masa lalu, sehingga merubah kehidupan Nobita lebih baik, dan di masa depan kehidupannya pun bakal lebih baik pastinya. Nah, there are some bad habits of Nobita. Apa aja ya? Nah, first, Nobita ini sering banget telat bangun pagi. Nah, dan itu menyebabkan dia late to go to school. Dan pastinya distrap sama guru. Nah, kalian udah tahu kan Pak gurunya? Yang garang itu. Oke. Dan yang berikutnya, Nobita itu lazy learning and working text. Jadi dia itu malas belajar sama ngerjain tugas. Di film ini juga, there's a lot of the funny event that were in this movie. Nah, ceritanya Nobita itu lagi semangat banget nih buat belajar. Nah, akhirnya dia belajar sungguh-sungguh, bangun pagi, hafalan, ya kan. Terus akhirnya dibantu dong sama Doraemon karena ngeliat semangatnya Nobita itu. Dibantu buat ngafalin pelajaran. Nah, lucunya adalah ketika keesokannya, pas dia lagi dibagikan kertas ujian, kaget dia karena salah pelajarannya. Jadi yang dia pelajari sama yang diujiin itu berbeda pelajarannya. Next, itu dia tuh jealous sama Kisugi. Jadi suatu waktu, nah Kisugi lagi ketemu sama Shizuka di lapangan.
tempat mereka suka main. Nah, for thinking, he proposed to Shizuka. Padahal dia tuh nggak ngelamar Shizuka, tapi dia itu lagi latihan buat drama Cinderella. Before the wedding day, Shizuka invite Nobita to climb the mountain, but Nobita refuses. Nah, kenapa Nobita bisa nolak ajakannya Shizuka? Dari situ Nobita yang masa lalu tahu kalau misalnya Shizuka itu lagi ada dalam bahaya. Bahaya kenapa ya? Nah, it turns out that in the mountain there's a storm, and that helps Nobita from the past. Jadi ternyata di mountain itu terjadi snowstorm. Nah, badai salju guys gitu. Sudah sampai dia buat nyelamatin Shizuka, mereka berteduhlah di gua untuk menghangatkan badan. Nah, di gua itu baru Shizuka itu menerima lamaran Nobita. Nah, dia bilang yes, gitu, oke, gitu. Tapi Nobita yang masa lalu kan belum tahu apa sih pertanyaan yang diajuin sama Nobita masa depan buat Shizuka sampai Shizuka bilang yes. Apa ya? Ya karena pertanyaan itu adalah Nobita ngelamar Shizuka dan baru dijawab. Jadi Nobita tuh digantung sama Shizuka ceritanya gitu. Nah, pasti kan Nobita seneng banget pas tahu itu. Nah, because Nobita know that in the future she was getting married with Shizuka, so he felt very happy. Of course. Nah, Nobita is happy and finally Doraemon mission is completed. Nah, karena Nobita udah ngerasa seneng dan tahu masa depannya itu dia bakal nikah sama Shizuka, jadi misinya Doraemon untuk membahagiakan Nobita selesai. Nah, di sini mulainya teman-teman cerita sedihnya karena Doraemon harus berpisah dengan Nobita dan harus kembali ke masa depan. Seperti itu. Nobita itu kembali lagi dibully oleh Giant dan Suneo. Nah, at the moment itu April Mop ceritanya teman-teman. Nah, akhirnya dia dibohongin sama Suneo dan Giant kalau Doraemon itu kembali. Karena kesel dibohongin dan Giant, akhirnya Nobita itu ingat kalau dia itu pernah dapat sesuatu dari Doraemon untuk ngebantu dia kalau misalnya lagi ada masalah. Nah, sudah kejadian seperti itu. Nah, unconscious, Nobita recall Doraemon and finally Doraemon allowed back to the past to be with Nobita. Nah, karena dia nggak sadar kalau misalnya dia tuh ternyata manggil Doraemon balik, gitu kan, kembali lagi ke masa lalu, dan akhirnya Doraemon diizinin untuk pergi lagi ke masa lalu dan ketemu sama Nobita. Yay! And happy ending. Yeah, I recommended you to watch this movie because the story is entertaining, there's a pleasure and sadness of course, and it can be watched all age. Jadi semua umur bisa nonton ini karena kartun ini benar-benar ceritanya, alurnya, pemainnya, semuanya keren gitu. Itu alur cerita, singkat cerita yang bisa aku ceritain ke kalian semua, dan pastinya kalian harus nonton ini ya, karena there's season 2 ya, there's Stand By Me season 2 yang bakal rilis di nanti tanggal 19 of February 2021. Nah, sebelum kalian nonton itu, kalian harus nonton yang ini dulu. Jadi biar tahu alurnya. Thank you guys for watching this video. Semoga video ini bisa bikin kalian pengen nonton Doraemon. Yeah, thank you for watching. And don't forget to like, comment, and subscribe this channel. Thank you so much.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.